Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun oknum. Kejahatan, keburukan, dan ketidakjujuran. Artinya korupsi itu mengambil yang bukan hak kita, seperti itu. Penyalahgunaan kekuasaan, uang untuk orang lain atau kepentingan pribadi. Penyalahgunaan, ada nanti penggelapan, itu juga termasuk dalam korupsi. Yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan melibatkan uang, aset-aset negara ataupun tindakan suap menyuap. Di mana di sana juga ada istilahnya, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga korupsi itu biasanya memiliki organisasi atau jabatan yang lebih tinggi dalam kekuasaan. Kegiatan tidak bertanggung jawab, kegiatan yang salah yang dilakukan oleh oknum. Semakin parah terjadi di segala arah. Awas. Jadi menurut saya penyebab masih terjadinya korupsi itu kurangnya penegakan hukum sih dari pemerintah untuk memberantas tikus-tikus berdasi. Kurangnya atau minimnya pengawasan dari atasan. Kalau misalkan kita memposisikan sebagai bawahan, minimnya kontrol dari atasan. Yang pertama, peluang, istinya peluang. Adanya tekanan ekonomi dan juga di mana individu itu merasa terdorong untuk mencari cara cepat memenuhi kebutuhan materialnya atau itu mencapai status sosial yang tinggi. Untuk penyebabnya sendiri aku simpulkan jadi 2 ya, dari faktor dirinya sendiri dan juga faktor luar. Kalau dari pribadinya sendiri itu memang dari sedari didikan dari kecil itu kurangnya rasa bertanggung jawab. Jadi kalau diberikan amanah dia nggak bertanggung jawab, dia akan selalu curang kayak gitu. Kalau dari faktor luar itu sebenarnya kalau diambil dari jabatan ya, adanya peluang untuk melakukan korupsi. Cuman yang kedua, kembali lagi ke orangnya masing-masing ya, sifat dari orang masing-masing. Dimana ada juga yang istilahnya takut untuk melakukan korupsi. Ada orang-orang tertentu yang ketika ada peluang maka dia melakukan tindakan korupsi itu. Seperti itu. Bisa juga disebabkan karena adanya sistem pengawasan yang lemah sehingga ada celah untuk melakukan penyalahgunaan korupsi. Dengan cara menanamkan pendidikan anti korupsi untuk anak-anak usia remaja ataupun Gen Z seperti saya ataupun gen-gen alpha yang digunakan untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Kalau di negara-negara Islam yang korupsi itu bahkan mencuri itu istilah sama aja kan dengan mencuri. Jadi kalau di negara-negara Islam seperti Arab, hukumannya kan dipotong tangannya seperti itu. Nah kalau di negara kita mungkin cukup seperti halnya
Yang kemarin sempat viral mungkin ya dimiskinkan, hukuman penjara seumur hidup karena itu banyak merugikan orang lain ya. Mempersempit celah untuk bagi pelaku korupsi atau melakukan sosialisasi anti korupsi. Bisa menanamkan sifat yang lebih bertanggung jawab, sifat yang lebih amanah lagi kalau diberikan kepercayaan kayak gitu ya. Jadi nggak sembrono kalau diberikan amanah. Bisa juga dengan cara penegakan hukum sih ya, dan juga pemberian sanksi ataupun memiskinkan para koruptor-koruptor. Kalau faktor dari aparat mungkin bisa diberikan untuk hukuman yang lebih berat, jadi pelakunya atau oknum itu dia nggak melakukan kesalahan yang berulang kali, jadi nanti bisa lebih kapok kayak gitu. Korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang, atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi. Saya Najwa Shihab, generasi anti korupsi.